Di tahun 2010, aku berkesempatan untuk tinggal di rumah tusuk sate. Jadi, kenapa aku tinggal di situ? Adalah karena rumah itu tidak lagi dikontrakan oleh orang tua. Jadi, biar skripsi juga fokus. Akhirnya aku setuju menempati rumah itu, sekalipun jauh dari kampus. Oh iya, rumah ini lokasinya di daerah Jalan Magelang, tapi masuk gang ya. Aku ingat banget terakhir kali mampir ke rumah itu adalah waktu usia masih 6 tahun. Rumah itu dipakai tante yang masih kuliah. Setelah tante lulus, rumah itu selalu dikontrakan. Cuma ya itu, suka gonta-ganti orang. Rata-rata yang betah kontrak lama di situ adalah orang yang berkeluarga. Akhirnya sekian lama gak pernah main ke situ, tahun 2010 aku pindah ke rumah itu. Tak ada yang berubah dengan rumah itu. Palingan warna catnya doang. Kamar ada dua, satu loteng, dapur mini dekat kamar utama dengan satu jendela ke arah dapur, ruang tengah, dan satu kamar mandi di samping dapur dengan saluran got terbuka di depan pintunya. Rumah itu tepat berada di perempatan jalan, lurus menghadap ke selatan. Jadi kalau orang berbelok dari gang arah barat, pemandangan pertama yang akan dilihat adalah rumahku dan tiang listrik serta jendela kamar kedua. Uniknya, sekalipun rumahku ini dibilang tusuk sate, pintu masuknya justru menghadap ke barat, tidak seperti tusuk sate pada umumnya. Di sini sengaja aku deskripsikan, biar pendengar lumayan punya gambaran soal rumahku itu. Saat itu karena aku terlalu lama menunda kepindahanku, akhirnya rumah itu terlalu lama kosong dan terbengkalai. Mungkin sekitar 7 bulan rumah itu kosong. Kesan pertama kali saat menginjakkan kaki di rumah itu adalah wow, kotor sekali. Mungkin juga pengontrak yang sebelumnya tergolong jorok. Soalnya waktu shipping bareng teman-teman cewek lain di ruang tengah ada sejenis tumpahan kuah berwarna kuning yang sampai kering. Di dapur banyak sampah plastik yang gak dikeluarkan. Kamar mandi penuh lap-lap bekas yang direndam sampai berjamur. Belum lagi temboknya semua bekas gambar coretan krayon anak-anak. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya kecoa yang menyebar dari selokan depan kamar mandi yang terbuka lebar. Bayangkan saja bagaimana 4 cewek membersihkan itu semua dalam satu malam. Kami nyaris tidak tidur. Untung saja sahabat-sahabatku adalah orang yang baik hati. Saat itu satu-satunya tempat istirahat kami adalah ruang tengah. Kami berempat tidur di dekat tangga yang mengarah ke loteng beralaskan 2 kasur gulung seadanya. Kami tidur menghadap barat dan aku berada di paling ujung dekat pintu kamar utama. Pada malam itulah mataku mulai melihat makhluk-makhluk yang ternyata memang sudah tinggal di rumah itu. Aku ingat sekali, waktu itu pukul 1 dini hari, dan aku sama sekali belum tidur. Ditambah lagi masih was-was kalau ada kecoa yang lolos dari pantauan kami selama beberes. Saat asik bermain handphone, mendadak aku mendengar suara orang menggumam kurang lebih terdengar seperti tapi kok lama-lama suara itu semakin jelas terdengar dari sisi kananku. Akhirnya aku menoleh dan aku kaget tanpa bisa mengeluarkan suara. Kurang lebih 50 meter dari tempatku, ada seorang anak kecil dengan kantung mata besar. Ia duduk sambil melipat kedua kakinya ke dada dan mendekapnya dengan tangan. Dia sibuk menggoyangkan tubuhnya sambil bersuara. Sekalipun ia berada di dekatku, matanya seolah tidak melihat ke arahku, tapi justru menatap lurus ke jendela depan rumahku. Padahal tidak ada apapun di sana. Merinding, pasti. Takut, jelas. Tapi aku tak bisa mengalihkan pandanganku dari anak kecil itu. Jantung udah kayak mau jebol aja rasanya, dan keringat dingin mulai keluar. Tak lama kemudian aku mulai mendengar napas berat, seperti napas hewan besar berkaki 4. Mataku beredar ke seluruh penjuru ruangan yang remang-remang. Sesaat perhatianku teralihkan dari sosok anak kecil di sampingku. Akhirnya mataku terpaku pada pagar loteng yang menjorok tepat di atasku. Loteng rumahku itu adalah loteng terbuka dengan pagar di sekelilingnya. Jadi begitu naik tangga ya langsung bisa lihat ruangan yang cukup lebar. Tapi kalian harus membungkuk kalau jalan di atas geladaknya. Tepat di pagar itu terdapat sepasang kaki ramping yang putih pucat mengayun-ayun. Aku yakin suara berat itu berasal dari sana. Tak tahu sudah berapa lama aku terpaku menatapnya. Tahu-tahu sepasang kaki itu lenyap begitu saja bersamaan hilangnya dengan suara napas berat itu. Lalu aku kembali teringat anak kecil itu.
Namun saat aku menoleh ke kanan, dia sudah raib. Pada akhirnya aku baru bisa tidur setelah mendengar azan subuh. Keesokan harinya aku terbangun karena temanku pamit pulang. Tinggallah aku sendiri di rumah dan memutuskan tidur lagi sampai puas. Aku terbangun pukul 3 sore. Aku membeli kue-kue dalam dus, sesuai instruksi ibuku. Beliau memintaku untuk berkenalan dengan tetangga dan memberikan kue itu pada mereka. Jam 4.30 sore atau setengah 5, aku baru bisa merealisasikan itu. Setiap tetangga yang kusambangi selalu melemparkan pertanyaan kurang lebih seperti ini. "Oh, tetangga baru. Tinggal di mana, Mbak?" Lalu ku jawab dengan rumah warna hijau di perempatan nomor sekian sekian sekian. Ekspresi mereka langsung agak kaget. "Oh, di situ. Sama siapa, Mbak?" "Sendiri." Rata-rata raut wajah mereka langsung tampak khawatir. Aku nggak tahu sih apa yang mereka tahu, tapi bahasa tubuh dan beberapa pesan seperti "hati-hati ya Mbak, jangan lupa doa, bla bla bla." Itu jelas merupakan peringatan keras untukku. Selesai mengantar kue, hari sudah petang. Aku berjalan pulang melewati tikungan sebelah timur rumahku yang berbentuk S. Aku lihat di depanku ada seorang nenek-nenek bungkuk sedang menyapu jalan di depan rumah besar. Ya, untuk sekedar beramah-tamah, aku memberikan senyuman sambil menundukkan kepala. Nenek itu berhenti menyapu dan tersenyum simpul ke arahku. Begitu aku masuk rumah, suara sapu lidi beradu dengan aspal itu kembali terdengar. Sebenarnya, aku agak heran, kenapa nenek setua itu yang menyapu apalagi sudah sepetang ini. Lagi pula, jalanan itu sudah bersih dan tidak perlu disapu. Tapi, ya udahlah ya. Barang di rumah masih banyak yang berantakan dan sebagian berada dalam kardus. Aku memutuskan untuk mandi karena masih malas untuk unboxing semua barang. Yang penting tempat tidur dan spray sudah terpasang rapi di kamar. Nah, kasur di depanku ini terletak di seberang pintu masuk kamar, melintang dari timur ke barat. Di bagian timur terdapat jendela yang mengarah ke dapur, sejajar dengan tembok yang kupikir milik tetangga sebelah. Namanya Eyang Widya. Namun aku merasa janggal, kenapa tembok itu kesannya lebih tinggi dari rumah Eyang Widya. Ditambah lagi di atasnya ada ventilasi lebar. Ada tiang tinggi dengan gulungan kain berwarna hijau yang ditata rapi. Ya, intinya kalau tidur buka jendela otomatis ventilasi itu kelihatan. Di samping bawahnya ada kamar mandiku yang menghadap ke utara. Aku punya kebiasaan menyanyi di kamar mandi. Saat asik menyanyi, tiba-tiba terdengar suara ketukan jari-jari. Sejenis memainkan kuku jari di meja, kurang lebih terdengar seperti itu. Di pintu kamar mandi yang terbuat dari plastik atom, spontan aku mematikan keran, memasang pendengaran sebaik mungkin. Namun yang terdengar malah suara gelodokan. Saking penasarannya, aku akhirnya buka pintu dan suara itu terdengar semakin keras. Suara itu seolah berasal di balik tembok berventilasi itu. Aku langsung merinding. Seketika itu juga aku cepat-cepat menyelesaikan mandiku dan ngacir masuk ke kamar plus nutup jendela yang mengarah ke dapur. Setelah beberapa hari di rumah itu, aku mulai terbiasa dengan bermacam-macam suara dan bayangan yang berseliweran di dalam rumah. Bahkan suara berisik dari balik tembok sebelah, seolah jadi pelengkap sepiku di rumah itu. Hingga suatu hari saat rumahku sudah dalam tahap layak huni, teman-temanku mulai banyak yang mampir untuk sekedar tahu. Tentu saja temboknya sudah dicat dengan warna baru. Malam itu kebetulan yang sedang mampir adalah teman-teman cewek yang bantu pindahan. Kami berniat nonton drama Jepang sampai pagi. Kami makan malam instan, berbekal cemilan yang sudah dibeli. Kami berempat nongkrong di depan TV. Dari keempat orang ini, aku dan Yustila yang paling kuat begadang. Dua orang lainnya sudah mendekur, sementara kami masih cekikik nonton sambil ngobrol dengan lampu dimatikan. Waktu itu posisi pintu kamar kedua yang berhadapan dengan pintu dapur tertutup rapat. Tapi entah mengapa ada bunyi jeglek. Kemudian diikuti suara menyerupai pintu terbuka. Aku dan Yusti langsung terdiam. Pintu depan jelas tidak mungkin terbuka karena kami masih bisa melihatnya. Sedangkan pintu kamarku jelas-jelas terbuka dan pintu dapur masih tertutup rapat. Tentu saja kami tak bisa melihat pintu kamar kedua. Aku hendak berdiri untuk memastikan, namun tiba-tiba terdengar suara dari kamar kedua. Refleks Yusti menarik bajuku hingga aku jatuh terduduk di kasur busah lagi. Anehnya dia gemetaran, dan aku memang merinding. Lalu si Yusti berbisik,
Gak usah dilihat, Bul. Biarin aja. Aku kok takut. Aku di sini sepakat dengan Yusti. Meski was-was kami tetap melanjutkan nonton film, namun kali ini dalam diam dan sesekali saling lirik. Nggak lama kemudian ada suara lagi. Kemudian suasana jadi hening. Beberapa detik kemudian kami menjerit karena mendadak ada suara pintu dibanting. Aku yakin itu benar-benar pintu kamar kedua. Spontan aku dan Yusti menarik selimut, menutupi seluruh tubuh hingga wajah sampai kami sendiri tak tahu kapan tertidur.